Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, jumpa kembali dengan Ibu Vina dalam pembelajaran tematik kelas 5. Anak-anak semua, sebelum belajar kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, jika telah selesai berdoa, pelajarannya akan kita mulai ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajah. Anak-anak ibu semua, gambar di samping adalah dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Tahukah anak-anak ibu apakah itu proklamator? Untuk lebih mengenal tokoh proklamator, marilah kita baca teks bacaan berikut ini. Ayo membaca. Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indese School atau IS di Tulung Agung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europeische Lagere School atau ILS, Mojokerto, Jawa Timur, Hogere Burger School atau HBS, Surabaya, dan Technische Hogere School THS, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung ITB di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama RI 1945 sampai 1957 dan Bapak Koperasi. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europeische Lagere School ILS di Bukit Tinggi, Mirwit Gebreid Lagere Onderwijs atau MULO di Padang, dan Hendels Middelburg School atau HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan, dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Nah, anak-anak ibu semua, setelah kita membaca teks bacaan tersebut, marilah kita menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang telah kita baca dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, dan bagaimana. Anak-anak ibu tentu bisa menjawab pertanyaan berikut ini
jika telah membaca bacaan tersebut secara baik dan benar. Nah, yang ini tentu juga bisa anak-anak ibu jawab, bukan? Jika telah membaca dengan baik, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Nah, anak-anak sekalian, setelah ini akan kita bahas peristiwa-peristiwa heroik apa sajakah yang terjadi di Indonesia setelah pembacaan teks proklamasi. Tindakan heroik mendukung proklamasi. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak sekalian, kita akan melihat peristiwa heroik apa sajakah yang terjadi. Yang pertama, peristiwa heroik di Yogyakarta. Lebih dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 WIB. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Peristiwa heroik di Surabaya. Seperti yang terlihat pada gambar, terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda, seperti yang anak-anak ibu lihat pada gambar di atas. Peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Peristiwa heroik juga terjadi di Sumbawa dan di Kalimantan. Peristiwa heroik di Sumbawa, bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Sementara peristiwa heroik di Kalimantan terjadi saat rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun,
Kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, depan markas sekutu, berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Selanjutnya, peristiwa heroik di Palembang dan di Makassar. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Sementara di Makassar, Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Demikianlah beberapa peristiwa heroik yang terjadi di Indonesia setelah pembacaan teks proklamasi. Nah, anak-anak ibu semua, beginilah peta peristiwa heroik mendukung proklamasi yang terjadi di Indonesia. Seluruh rakyat di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur, saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Semuanya bersatu dalam keberagaman. Indahnya hidup berbineka. Seperti yang tertera pada pita di bawah lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karangan Empeut Tantular, yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. Makna yang lebih luasnya dan menjadi semboyan, yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, lakukanlah hal berikut ini. 1. Menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Yang kedua, mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dua, indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga. Hidup tidak akan nyaman. Salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya, bergotong royong membangun rumah, seperti yang Ananda Ibu lihat pada gambar di atas. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Nah, Ananda sebagai pelajar juga harus menerapkan kerukunan di dalam kelas. Kerukunan di dalam kelas dapat diciptakan dengan cara 1. Saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, suku, serta ras. Yang ketiga, tolong-menolong dan saling membantu. 4. Mensyukuri perbedaan yang ada sebagai anugerah Tuhan. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan kekayaan atau status sosial. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita telah belajar tentang
tokoh proklamator Indonesia, kita juga telah belajar tentang peristiwa-peristiwa heroik yang terjadi di Indonesia setelah pembacaan teks proklamasi, dan kita juga telah belajar tentang bagaimana cara menghargai keberagaman dalam perbedaan. Semoga anak-anak Ibu paham dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak.